Mari sekarang kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Masih ingat minggu ini kita belajar karakter apa? Iya, kita belajar disiplin rohani. Kita sudah belajar disiplin untuk beribadah, bagaimana beribadah yang benar. Kemarin kita sudah belajar untuk disiplin berdoa. Sekarang kita akan belajar lagi untuk disiplin membaca firman Tuhan, untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyi dulu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan mengasihi kita. Ia telah mengampuni kita dan kita menjadi anak-anaknya. Tuhan ingin agar kita terus bertumbuh dan berbuah lebat, menjadi berkat untuk semua orang. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Yaitu dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat belajar dengan baik, fokus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kami agar kami bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, agar kami menjadi anak yang disiplin rohani. Tolong kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan membacakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu adalah obor yang biasanya dipakai oleh orang untuk alat penerangan. Nah, di dalam Mazmur ini Daud mengibaratkan firman Tuhan itu seperti penerang yang berfungsi untuk menerangi langkah atau perjalanannya. Coba bayangkan bagaimana kalau kita melangkah, kita berjalan di dalam gelap. Tentu kita tidak tahu arah, tentu kita akan menjadi takut. Dan Daud mengibaratkan bahwa firman Tuhan itulah yang menerangi langkahnya, sehingga dia bisa melangkah dengan pasti. Saat Daud mengalami banyak persoalan di dalam hidupnya, Daud percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menolong, menguatkannya untuk menghadapi semuanya. Firman Tuhan membawa pilihan, hati, dan tindakan Daud di dalam kebenaran, sehingga tidak ada ketakutan atau kecemasan yang membebaninya. Sekarang Bu Eka juga
akan bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan jelas mengatakan bagaimana firman Tuhan berguna untuk mengajar, agar kita tahu mana yang benar, mana yang baik, untuk menyatakan kesalahan, agar kita dapat mengerti hal apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang telah kita lakukan, dan kita bertobat kepada Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan, agar kita tidak melakukan hal yang salah yang pernah kita lakukan, agar kita hidup benar pada Tuhan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang sanggup untuk memperbaiki kita, memperbaiki manusia dari berbagai kesalahan, dan Dia yang sanggup untuk mengubahkannya. Anak-anak, kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, firman yang akan mengubahkan hidup kita. Kita boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ayo, mulai sekarang yang sudah bisa membaca, rajin untuk membaca Alkitab. Ya, yang sudah bisa membaca, rajin untuk membaca Alkitab, agar kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kalian hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang belum bisa membaca, saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita semuanya harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat belajar karakter, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo sekarang kita akan menyanyikan Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Kita mau rajin untuk membaca, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menaati firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Kami mau rajin untuk membaca firman Tuhan. Kami mau saat belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi firman-Mu, untuk taat melakukan firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang mengubahkan hidup kami menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan menolong kami untuk taat dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Ayo kita mau terus rajin untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.